Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan edisi Minggu keempat Agustus 2025. Kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani peraturan gubernur terkait insentif pajak untuk usaha perhotelan, restoran, serta makanan dan minuman. Usaha perhotelan dan restoran akan mendapatkan pemotongan pajak 50% hingga akhir September 2025. Dan setelahnya akan mendapat potongan 20% hingga Desember 2025. Sementara usaha makanan dan minuman mendapatkan potongan pajak 20% hingga akhir Desember 2025. Kebijakan ini sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta menjaga stabilitas perekonomian serta mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan kinerja APBD hingga bulan Juli 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai 45,63 triliun rupiah atau 56% dari target. Sementara realisasi belanja mencapai 30,95 triliun rupiah atau 37% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan kinerja positif perekonomian Jakarta yang ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat serta menekan angka pengangguran. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi meluncurkan pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia Cakung. Rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit ke-32 yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan layanan standar internasional. Rumah sakit ini ditargetkan selesai pada akhir 2027 dengan kapasitas hingga 282 kamar. Pembangunannya juga dibuat dengan desain khas Betawi. Ini adalah komitmen pemerintah Jakarta untuk menjadi rujukan bagi rumah sakit lainnya di seluruh Indonesia. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk membatalkan rencana pembentukan badan investasi yang dikenal dengan Jakarta Fund. Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta akan menjalankan strategi baru yakni obligasi daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan masuk peringkat 50 besar kota global pada 2030 dan bisa di jajaran 20 besar kota global teratas pada 2045. Untuk mencapai target ini, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong berbagai inovasi pembangunan di berbagai bidang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, untuk merealisasikan dengan cepat program-program yang dibentuk, tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Perlu adanya alternatif pendanaan lain dari luar APBD DKI Jakarta. Dirinya juga telah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta para ahli keuangan. Setelah melalui pertimbangan yang awalnya akan membentuk badan investasi, kini Pemprov DKI Jakarta memilih untuk menerbitkan municipal bond atau obligasi daerah. Peraturan-peraturan yang ada, dan saya sudah berkonsultasi dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga para ahli di bidang ini, maka yang paling gampang, paling strategis yang bisa di leverage dari Jakarta itu adalah bond, municipal bond. Dan saya akan melakukan itu. Menurut Pramono, obligasi daerah dipilih karena memiliki risiko yang jauh lebih kecil. Penerapan obligasi daerah ini memungkinkan Pemprov DKI Jakarta untuk menerbitkan surat utang sebagai pembiayaan infrastruktur dan program pembangunan lainnya. Pramono menyebutkan bahwa keputusan ini juga didukung oleh para pemain di pasar keuangan.
karena aset Jakarta yang saat ini mencapai 168 triliun rupiah memberikan jaminan kualitas investasi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan bagi anak Jakarta. Lomba literasi berjenjang menjadi salah satu wadah untuk membentuk generasi penerus yang cerdas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi menutup rangkaian lomba literasi berjenjang dalam acara Hari Anak Jakarta Membaca atau Hanjaba di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Para siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas hadir untuk menunjukkan kehebatan mereka dalam dunia literasi. Pramono menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting karena anak-anak adalah cangkang masa depan bangsa. Komitmen ini mengantar Jakarta kembali mendapat penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sungguh saya sangat gembira, karena saya meyakini bahwa masa depan Jakarta, masa depan bangsa ini pasti bergantung pada anak-anak kita. Menurut saya inilah wajah Jakarta yang sebenarnya. Jakarta sekarang ini pada tahun 2025 mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat menjadi kota layak anak. Momentum ini harus kita jaga bersama. Pramono juga menyoroti bahwa literasi adalah pondasi terbaik untuk membentuk karakter dan pola pikir anak sejak dini. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus memberikan dukungan penuh agar kegiatan literasi seperti ini dapat berlangsung secara berkesinambungan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Bagi warga yang ingin menikmati wisata ke Pulau Seribu, jangan lewatkan juga keseruan Festival Bahari 2025 di Pulau Untung, Jawa. Acara yang digelar mulai 30 hingga 31 Agustus 2025 ini akan menghadirkan deretan bintang tamu spesial seperti Maria Kalista, Om Abidin, Trio Kucing Garong, dan masih banyak lainnya. Sementara untuk yang ingin menikmati liburan sambil belajar budaya, Museum Wayang menghadirkan pertunjukan wayang rutin yang digelar setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Tidak perlu registrasi, khusus untuk menonton hanya membeli tiket masuk museum saja. Demikian program Berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.